Bupati ada SK Bupati ya. Ataukah objek khusus ya. Jadi buat yang SKK migas, hulu migas dan seterusnya. Nah, perbandingan di dalam klasifikasi tadi itu akan menyebabkan karena tujuannya berbeda-beda, dasar nilai yang kita terapkan itu bisa berbeda. Ada dua yang utama, nilai penggantian wajar atau NPW di dasar nilai dibanding dengan nilai pasar. Ya, kalau nilai pasar itu rata-rata adalah tidak terikat kepada tanah. Jadi misalnya Pemda ingin membebaskan tanah untuk sebuah kantor camat, apakah kantor camatnya harus di tempat tersebut atau tidak? Kalau tidak harus, maka dia cukup dengan nilai pasar. Tapi kalau terikat kepada lokasi tertentu harus di situ, tidak bisa kemana-mana, maka dia bisa dasar nilainya nilai penggantian pajak. Apa bedanya nilai pasar dengan nilai penggantian pajak? Nilai pasar itu kita membandingkan sebuah tanah yang akan dibebaskan dengan data pasar setempat. Kalau nilai penggantian wajar itu pada nilai pasar ditambahkan nilai non fisiknya. Seseorang yang tanahnya dibebaskan dengan sukarela, ya sukarela artinya pemilik tanah sukarela melepaskan tanah, itu cukup dengan nilai pasar, artinya milik seller, milik buyer. Tapi kalau penggantian wajar, si pemilik tanah sebenarnya nggak kepingin menjual tanah, tapi karena lokasinya sudah ditetapkan oleh sebuah SK Bupati misalnya, penlok itu menunjukkan lokasi, penetapan lokasi, maka dia suka tidak suka harus melepaskan tanahnya kepada negara. Misalnya untuk pelebaran jalan, kena akses jalan, pemotongan dan seterusnya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka selain ditetapkan nilai pasarnya, maka ada penggantian wajar. Ada biaya non fisiknya yang harus ditetapkan seorang penilai. Termasuk misalnya contoh nih ya Pak, contoh biaya dia berpindah, biaya dia kehilangan pekerjaan sesuatu. Kalau misalnya itu sebuah tanah pertanian yang dia yang dia harapkan setiap tahun, atau sebuah usaha bisnis kecil-kecilan di situ, dia kan kehilangan pekerjaan karena harus dibebaskan tanahnya. Oke. Kemudian tanggal penilaian itu apakah memakai